Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yabani, peserta PPG periode 4 tahun 2025 LPTK UIN Metro Lampung dengan NIM 25017311354. Berikut adalah video uji kinerja saya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin jalannya doa pada pagi hari ini. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Ahmad Praditya, Alvino, Yuda, satunya? Tio. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita sebelumnya telah membahas tentang kompetensi dalam kebaikan. Kita ulas kembali. Di kompetensi dalam kebaikan, kita harus ingat bahwa ada nanti fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka pada materi hari ini kita harus ada niatan, itikat yang baik, seperti makalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Nah, di materi yang ini kita ada yang tahu apa sih fastabiqul khairat? Arti dari fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya kita ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran dalam materi bab 1? Yang pertama, peserta didik diharap dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, ayat. Ayat di sini adalah Quran surat Al-Maidah ayat ke-48 yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi minal kitaba wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Likullin ja'alna minkum sir'ataw wa minhaja walau sa'allahu la ja'ala lakum ummataw wahidataw walaki liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallaha marzi'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dalam kompetisi dalam kebaikan yang akan kita bahas adalah nanti di ayat yang ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebelum kita memulai memasuki ke materi inti, mari bersama-sama kita baca Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, diawali dengan ta'uz dari a'udzu bismillah dan membaca ayatnya. Sama-sama baca ayat Quran surat Al-Maidah ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil
marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi Ya, kepada Delia dipersilakan untuk membaca ayat. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu lija'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, kepada Jidan dipersilakan untuk baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Al-ayat amma ba'du. Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, yaitu menjelaskan dalam kompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebelum kita memasuki materi atau pembahasan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-48, kita akan membahas terlebih dahulu hukum tajwid dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-48. Di mana hukum tajwid dalam ilmu tajwid ada namanya hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada berapa sih huruf hijaiyah? 28 huruf hijaiyah terbagi menjadi 5 bagian. Apa 5 bagian? Nun mati atau tanwin, nun mati atau tanwin, tan, tin, tun. Bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada izhar. Ada berapa huruf izhar? 6. Apa aja? Alif, ain, ogin, ha, kho. Terus yang terakhir H besar. Yang kedua ada idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2. Ada idgham bigunah sama idgham bila. Idgham bigunah ada berapa? Idgham bigunah ada 4. Apa aja? Mim, nun, waw, ha. Ada idgham bila gunah. Bila gunah. Ada berapa hurufnya? 2. Apa aja? Lam, ro. Yang ketiga ada iklab. Hurufnya ada 1. Apa? Ba. Yang terakhir ihfa. Ada berapa huruf ihfa?
15. Apa aja hurufnya? Ta, sa, jim, dal, zal, jai, shin, sod, dod, to, zo, ain masuk enggak? Fa, kof, kaf. Nah, hukum tajwid, izhar, idgham, biguna, idgham bilaguna, iklab sudah kita lalui. Kita masuk ke hukum ihfa. Ihfa ada 15. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang huruf yang pertama, wa angzalna, nun mati ketemu huruf jim, jai, ja. Nun mati di mana-mana ada nun mati atau tanwin, jika bertemu dengan huruf jim yang di sini nun matinya nun ketemu huruf jim, maka hukum bacaannya adalah ihfa. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi atau tugas. Ini akan dibagikan kita buat 4 kelompok. Ya, jadi barisan 1 2 jadi 1 kelompok, 1 2 jadi 1 kelompok, ini sama mengikuti. Ya, dipersilakan untuk buat kelompok masing-masing. Dipersilakan, dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, ini 2, 3, 4 di pojok. Udah ki. Nih. Nun mati ketemu huruf jai. Itu ihfa di situ. Ya, nun mati ketemu tak ya. Kesimpulan itu di ciri-cirinya, di mana-mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, jai, shin sampai dengan selesai di huruf 15.
Di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Ini Pak udah Pak. Di mana? Jadi kasih ciri-cirinya dia. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dal atau huruf ta, huruf sin, maka hukum bacanya iya. Yang ini sama. Yang ini di surat ini ada ketemu huruf ta. Seperti apa ciri-cirinya? Kesimpulannya, ciri-ciri dari huruf ikhfa itu apa? Yang kelompok 2 gimana? Pak, ini nulis jawabannya di sini, Pak. Di sini apa di sini? Iya, di sini jawabannya di sini. Oh, Ya nggak apa-apa, tapi bagusnya di sini dia. tulis ulang. Karena kan itu udah dikasih ruang kosong. Iya. Ini benda Arab ini. Ulang aja. Saya di sini. Yang kelompok 3 aman? Aman. Sukun. Sukun atau tanwin. Kalian ini di sini. Maksud Kita ini benar. Aman. Aman. Lagi. Ya, 2 menit lagi.
Tadi baca semar-semar. Ya, sudah kepada kelompok satu. Kelompok satu dipersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi, yaitu berkaitan dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Septiani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, tuliskan hukum bacaan ikhfa yang terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48, yaitu jika nun mati atau tanwin an-inun bertemu dengan huruf zai, hukum bacaannya adalah ikhfa. Yang kedua, tuliskan hukum bacaan ikhfa yang terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Jika nun mati atau tanwin an-inun bertemu dengan huruf ta, hukum bacanya adalah ikhfa. Kesimpulan, dikatakan ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, sin, so, to, 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 fa, kof, kaf. Ya.
Kenapa harus dimulai dari dini? Kita itu harus diniatkan, dipaksa. Setiap dalam kebaikan itu harus ada memaksakan diri dulu. Harus dipaksakan diri. Karena kalau nggak dipaksakan, sulit. Apalagi sholat subuh. Berbuat kebaikan, sholat subuh, bangunnya males. Maka harus dari dini dan dari diri sendiri. Fastabiqul khairat itu harus pada diri sendiri. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam. Kenapa kita harus memperdalam pengetahuan tentang Islam dalam fastabiqul khairat? Karena setiap yang dikerjakan dalam fastabiqul khairat itu harus ada namanya manjada wajada. Orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat, baik secara iman, Islam, ekonomi. Kedua sikap itu harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Pembiasaan sejak kecil, pembiasaan sejak dini. Dimulai dari hari ini dan seterusnya. Dalam kehidupan berkeluarga ataupun berteman, bergotong royong. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besarnya manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dalam kehidupan sehari-hari, tadi kita sudah ada fastabiqul khairat. Dan ketika kita banyak masalah, ingat dalam kehidupan sehari-hari, fastabiqul khairat, kita sudah pasti punya masalah. Ketika kita banyak masalah, perbaiki hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Nabi itu kalau punya salah sedikit-sedikit apa? Sholat. Nabi kalau punya salah sedikit-sedikit sholat. Wa ta'ala. Yang terakhir, untuk hal penutup, kita harus berpegang teguh kepada apa tadi? Manjada wajada. Sekali lagi, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini, karena kalau di sana dunia sudah menunggu kita dalam dunia industri pekerjaan, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin semoga pertemuan ini sampai di sini dan sampai di yaumil akhir, ilmunya manfaat, barokah dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti setelah ini berdoa dan kita merapihkan tempat seperti sedia kala. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kepada siswa-siswi dipersilahkan untuk merapihkan tempat yang seperti sedia kala.